Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin. Tanggal lahir saya 27 Desember tahun 2002. Mata pelajaran yang akan saya ampu adalah Bahasa Indonesia. Dan video ini saya rekam pada tanggal 20 Januari tahun 2025. Sebelumnya, pengalaman yang pernah saya raih semasa kuliah, yang pertama adalah saya pernah menjadi mentor atau asisten dosen, di mana saya mengajar mata pelajaran agama kepada mahasiswi Untirta. Akan tetapi, mata pelajaran tersebut diajarkan di luar jam mata kuliah agama. Selain itu, saya juga pernah mengajar bahasa Indonesia selama 2 bulan dalam kegiatan PLP, yaitu pengenalan lingkungan persekolahan yang diadakan oleh universitas. Sekian perkenalan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman disiapkan dulu bukunya, dibuka. Alat tulisnya diambil. Kalau sudah siap, kita akan mulai belajar. Sudah siap? Ya. Oke, siap ya. Ibu mau bertanya, minggu lalu kita sudah belajar apa? Teks anekdot. Iya, betul. Ada yang masih ingat tidak? Teks anekdot itu apa? Tidak. Adalah teks yang lucu. Oke. Ada lagi? Berisi humor. Iya. Jadi, teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi humor yang biasanya digunakan untuk menyindir atau berkritik. Oke. Sekarang kita akan belajar teks hikayat. Teman-teman sebelumnya pernah baca teks hikayat? Tidak. Belum ya, jadi teman-teman belum tahu ya apa itu teks hikayat. Oke, hari ini kita akan belajar teks hikayat. Jadi teman-teman mohon disimak dan diperhatikan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan apa saja capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kita hari ini ada membaca dan memirsa. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengevaluasi informasi berupa gagasan dari teks narasi yang berupa visual maupun audio visual. Lalu teman-teman juga diharapkan dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dari teks secara kreatif. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi karakteristik hikayat dalam penayangan videonya nanti. Lalu teman-teman mampu menginterpretasi video dan isi teks serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu apa Bu manfaat dari kita mempelajari teks hikayat ini? Oke, teman-teman, dalam mempelajari teks hikayat tentu kita akan melestarikan budaya, menumbuhkan nilai moral, sosial, religius, serta teks hikayat ini dapat digunakan sebagai sarana dalam penyampaian pesan. Lalu apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari apa itu pengertian teks hikayat, kemudian karakteristik teks hikayat, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Oke, sampai sini paham ya? Jadi hari ini kita akan menonton video hikayat. Jadi diharapkan teman-teman untuk mendengarkan dan juga menyimak video yang akan ditayangkan. Teman-teman tidak boleh berisik ya.
Video ini akan ditayangkan hanya 1 kali, jadi teman-teman harus menyimak apa video yang ditayangkan. Oke? Siap? Baik. Silakan teman-teman untuk menonton video berikut ini. Baik, setelah tadi menonton videonya, menurut teman-teman bagaimana? Tadi videonya apa judulnya? Hikayat si miskin. Ya, betul. Jadi tadi videonya ditayangkan Hikayat si miskin. Menurut teman-teman, bagaimana perjalanan hidup dari cerita yang telah ditayangkan tadi? Apa? Menceritakan tentang apa? Tentang perjalanan keluarga yang dikutuk atau disumpahi menjadi miskin, yang tetapi akhirnya dia menjadi kaya raya kembali karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari video tadi? Ada yang tahu? Yang pertama, sikap sabar. Iya, jadi keluarga si miskin tadi itu sangat sabar, tabah, rendah hati, sehingga dia bisa menjadi kaya gitu ya. Lalu apa lagi? Ada tolong menolong. Bagaimana sikap orang yang membantu kepada keluarga si miskin. Jadi saat keluarga si miskin ini sedang mengandung ya, si istrinya sedang hamil, lalu ia menginginkan sesuatu atau ngidam istilahnya, kemudian orang-orang mau membantu nih. Artinya di situ ada nilai tolong menolong yang bisa kita ambil. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang materi pengertian hikayat, karakteristik hikayat, dan juga nilai-nilai hikayat. Teman-teman mohon disimak, jangan berisik, didengarkan dengan baik-baik. Hikayat mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, maupun aksi kepahlawanannya. Jadi hikayat itu cerita yang mengisahkan tentang kehidupan kaum bangsawan. Jadi kalau hikayat itu biasanya isinya tentang kerajaan, ataupun orang yang hebat, orang yang memiliki kesaktian gitu. Itu hikayat ya. Beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu bisa bebas gitu ya, mau dia tentang kehidupan sekolah ataupun kehidupan remajanya, kehidupan kecilnya gitu. Kalau hikayat hanya berisi dengan cerita-cerita dari kaum bangsawan, istana, kesaktian gitu ya. Jadi ceritanya hanya sebatas itu saja. Lalu selanjutnya ada karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat ini ada 5 ya teman-teman. Mohon dicatat dan disimak. Yang pertama ada kemustahilan. Kemustahilan itu apa, Bu? Jadi di dalam teks hikayat itu ada banyak sekali hal yang tidak bisa kita pikirkan gitu ya. Jadi mereka itu tidak logis, di luar nalar kita gitu ya. Misalnya dari seorang miskin sekali tiba-tiba jadi raja, itu kan di luar nalar gitu ya. Karena pada hakikatnya kalau di zaman saat ini tidak mungkin. Pasti kita juga harus bekerja keras. Tidak mungkin tiba-tiba kita nemu emas seperti yang dicerita tadi, nemu emas banyak sampai akhirnya bisa kaya raya. Jadi kalau karakteristik hikayat itu, yang pertama kemustahilan. Yang kedua, kesaktian. Artinya tokoh di dalam teks hikayat itu memiliki kesaktian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Misalnya, dia bisa berubah wujud dari manusia menjadi hewan, lalu bisa menghilangkan bangunan gitu dengan satu jentikan jari. Kan itu kesaktian ya, luar biasa. Nah, itu hanya ada di cerita hikayat. Selanjutnya yaitu anonim. Anonim itu apa?
tidak diketahui pasti siapa yang menulis teks hikayat. Jadi kalau teks hikayat itu tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya dan siapa orang yang pertama menceritakannya. Jadi dia itu hanya bersifat lisan yang diturunkan secara turun-menurun. Jadi dia itu bersifat dari dengar ke dengar gitu ya, mulut ke mulut, kemudian disampaikan oleh orang lain, lalu disampaikan kembali ke orang lain. Jadi anonim itu tidak tahu pasti siapa yang menulisnya. Jadi mereka hanya melalui lisan saja. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada istana sentris. Istana sentris itu cerita hikayat ini biasanya selalu bertema atau berlatar tuh di sebuah kerajaan. Meskipun dia tokohnya tadi miskin, tapi dia tiba-tiba menjadi raja gitu kan. Jadi kalau hikayat itu seringkali tokohnya adalah raja, pangeran, putri gitu. Bahkan si cerita hikayat si miskin itu dahulunya adalah seorang raja. Lalu tiba-tiba dia mendapat kutukan atau sumpah serapah gitu ya, yang akhirnya menjadi miskin. Lalu tiba-tiba dia kembali lagi menjadi raja. Lalu alur berbingkai. Jadi kalau cerita hikayat ini alurnya itu selalu berbingkai. Jadi maksud dari alur berbingkai itu apa, Bu? Jadi alur berbingkai itu adalah di dalam sebuah cerita ini ada cerita lain. Misalnya kalau di sebuah cerita hikayat itu menghadirkan sebuah tokoh lain yang menjadi suatu kisah. Jadi ini di sebuah cerita ini lagi membahas misal hikayat si miskin, tapi dia menghadirkan cerita lain gitu. Ada suatu cerita lain tentang kerajaan juga misalnya. Jadi itu disebut alur berbingkai. Sampai sini teman-teman paham? Sebelum kita lanjut ke nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Gak apa-apa, tanya aja. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nanti mungkin teman-teman bisa bertanya ya kalau masih kurang paham. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Biasanya ada 5 nilai. Ada nilai sosial, moral, agama, pendidikan, dan budaya. Kalau nilai sosial itu tentu yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Seperti apa? Tolong menolong. Itu termasuknya kemana? Sosial? Iya, karena ada kehidupan bermasyarakat di dalamnya. Lalu yang kedua ada moral, yaitu baik dan buruk. Ceritanya tadi di dalam hikayat si miskin itu masyarakatnya sangat baik gitu ya. Dia mampu menolong si miskin yang lagi kesusahan. Jadi si miskinnya ini lagi ngidam gitu ya. Tapi masyarakat mau membantu. Nah, itu termasuk ke dalam nilai moral ya. Karena masyarakatnya itu baik, mau membantu si miskin. Lalu ada nilai agama atau nilai religius yang berhubungan dengan ajaran agama. Dimana tadi dalam cerita hikayat si miskin itu ada nilai agamanya atau tidak? Ada ya. Dia sabar gitu. Jadi si miskin itu kan dahulunya adalah seorang raja, lalu dia tiba-tiba menjadi miskin. Berarti dia mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Lalu selanjutnya ada nilai pendidikan. Kalau nilai pendidikan tentu berhubungan dengan bidang pendidikan. Lalu nilai budaya. Budaya itu yang berkaitan dengan budaya di lingkungan masyarakat. Misal ada suatu budaya atau kebiasaan dari masyarakat yang kemudian diangkat kisahnya dalam cerita hikayat. Oke,
Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau teman-teman masih ada yang belum paham dari karakteristik teks hikayat dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat? Tidak. Oke, teman-teman, karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin teman-teman sudah paham di sini. Jadi, Ibu akan meminta teman-teman untuk membentuk sebuah kelompok di mana satu kelompoknya berisi 5 anggota. Nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk teman-teman mengerjakan. Mengerjakan apa, Bu? Mengerjakan karakteristik dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita teks hikayat Si Miskin. Tadi kan kita udah nonton videonya hikayat Si Miskin, jadi Ibu sudah membuat sebuah ceritanya. Karena tadi berupa video, sekarang Ibu membagikan berupa teks tentang hikayat Si Miskin. Ibu akan membagikan ini agar teman-teman bisa mengisi di lembar kerja yang Ibu bagikan. Maka dari itu, teman-teman silahkan membentuk anggota kelompoknya sebanyak 5 orang. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya setelah kalian membentuk sebuah kelompok. Oke? Apakah ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua? Sudah semua ya dapat kelompok. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Dari LKPD yang udah teman-teman dapatkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Iya, jadi teman-teman hanya mencari karakteristik dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita hikayat Si Miskin. Kalau masih bingung atau masih nggak tahu harus ngapain, teman-teman bisa tanya ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu buat bertanya. Kalau teman-teman sudah, bisa dikumpulkan hasil kerjanya di meja Ibu. Nanti akan Ibu nilai hasil kerja sama kalian. Aduh. Baik teman-teman, apakah sudah selesai? Karena waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan saja di meja Ibu. Karena kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Oke, silahkan dikumpulkan. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran. Ada yang mau menjawab? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, betul. Kita sudah belajar teks hikayat. Lalu apa lagi? Karakteristik teks hikayat. Apalagi? Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Lalu teks hikayat itu apa, teman-teman? Cerita tentang kerajaan. Iya. Lalu apa lagi? Iya, jadi teks hikayat itu mengisahkan tentang kehidupan dari kaum bangsawan atau orang yang memiliki kesaktian. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau kita refleksi dulu nih. Jadi teman-teman di sini apakah sudah paham dengan teks hikayat secara umum, baik karakteristik maupun nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat? Apakah teman-teman sudah paham? Lalu, masih adakah yang belum memahami materi hari ini? Kalau ada, acungkan tangannya. Dan apa yang kamu belum pahami? Ayo, angkat tangannya. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Lalu bagaimana perasaan teman-teman setelah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah jika menyenangkan. Jadi karena hari ini tadi kita menggunakan video ya, mungkin akan menambah semangat dan kreativitas teman-teman dalam pembelajaran.
Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini. Jadi langsung saja kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua. Doaku. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar teks hikayat. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembelajaran teks hikayat hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.